Ninja, konnichiwa. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman pada sehat ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perulangan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai array. Kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi array. Apa sih array itu? Array merupakan kumpulan data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data pada satu tempat. Setiap data dalam array menggunakan indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu cara mendeklarasikan array. Bila kita ingin mengelola beberapa nilai yang berbeda secara bersamaan, dengan menggunakan array tentunya akan sangat bermanfaat. Sebelum membuat array, kita perlu mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Setelah itu, strukturnya adalah dengan menggunakan sama dengan, lalu diikuti dengan buka kurung tutup kurung siku, lalu di dalamnya kita bisa memberikan nilai. Setiap nilai pada array disebut dengan elemen. Nilai tersebut dapat berupa tipe data apapun, seperti string ataupun integer. Setiap elemen pada array memiliki nomor indeks. Harap selalu diingat bahwa nomor indeks pada array selalu dimulai dari 0. Kita masuk ke poin ketiga. Yuk, supaya paham lebih lanjut, kita langsung latihan belajar di Toget.com. Baiklah, kita akan mulai. Untuk membuat variabel array bernama animals dengan tipe data konstan, penulisannya const animals, kemudian sama dengan, kemudian kurung siku ya, kemudian string sebagai elemen dari 3 elemen yang kita akan tuliskan. Dipisahkan oleh tanda koma. Oh, sudah, jangan lupa titik koma. Kemudian berikutnya kita akan menampilkannya ke layar dengan cara console log, kemudian nama variabel dari array tadi. Setelah berhasil mendefinisikan variabel animals sebagai array dengan isi 3 elemen, mari kita coba cetak elemen array pertama. Caranya seperti biasa, console.log, tuliskan console.log dalam kurung, kemudian nama variabelnya, namun ditambahkan dengan kurung siku, kemudian nomor indeksnya. Ingat, karena indeks array dimulai dari 0, maka untuk array pertama kita tuliskan 0. Sementara, jika kita ingin mendapatkan array ketiga, maka kita tuliskan 2. Selanjutnya, kita akan memperbarui elemen array. Maksudnya, isinya akan kita ganti. Sebagai contoh, dari 3 elemen yang ada, mari kita ganti elemen ketiga yang sekarang bernilai domba menjadi kelinci. Caranya, menuliskan nama variabelnya, kemudian kurung siku, kemudian nomor indeksnya, kemudian sama dengan, kemudian string kelinci sebagai nilai yang baru. Lalu, seperti biasa, untuk mencetaknya, mari kita tuliskan console.log, kemudian nama variabelnya, kemudian jika kita ingin mengkhususkan untuk mencetak salah satu saja, seperti sekarang, khusus untuk elemen ketiga, maka langsung tulis indeks dari elemen ketiga, yaitu 2. Selanjutnya, sekarang kita akan menggunakan loop for untuk mencetak variabel array animals secara berurutan. Kita ketikkan for, kurung buka, kemudian i sama dengan 0, kemudian kita isi nilai pertama yang dibatasi dengan jumlah elemen array, yaitu 3. Kemudian iterasi yang kita akan lakukan dengan cara i++. Lalu kita tulis console.log, nama variabelnya, yaitu animals. Kemudian kurung buka, kurung siku, dan indeksnya sekarang diwakili oleh i. Lalu tutup kurung. Bagaimana jika jumlah elemen array bertambah atau berkurang? Apakah kita harus mengganti angka batas variabel i tadi setiap kalinya? Tentu saja tidak. Ada properti yang bernama length yang biasa digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen dalam array tersebut. Caranya, tuliskan console.log dalam kurung animals.length, tutup kurung, dan kita akan mendapatkan angkanya. Jadi, daripada menuliskan jumlah array yang baru ke dalam loop for, lebih baik kita ganti saja batas variabel i yang tadinya 3 menjadi animals.length.
Setelah penjelasan tadi, apakah Ninja sudah mulai paham apa sih array itu, apa manfaatnya, dan bagaimana cara membuatnya? Dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan array, kita dapat menampung banyak nilai untuk tipe data yang sama ataupun berbeda. Dan di saat kita perlu mencari item tertentu pada array, kita cukup menggunakan nomor indeksnya. Setelah ini, yuk langsung mulai belajar di Proget.com. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum punya pengalaman coding sama sekali, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa belajar di Proget mulai dari nol. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Proget ID agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai objek pada JavaScript. Sayonara!